Hai guys, balik lagi bersama gua di channel PRF Movie, di mana kalian semua bisa menonton film tanpa harus membuang-buang waktu. By the way, di kesempatan kali ini gua kembali hadir dengan sebuah film horor seru, di mana film ini mengisahkan seorang wanita imigran ilegal yang mendapati sebuah rumah kos, kamar kos yang cukup terbilang murah. Namun siapa sangka, di balik harga murah sewa kamar tersebut, ia harus mendapati serangkaian peristiwa-peristiwa aneh yang sangat mengerikan. Penasaran dong seperti apa keseruan dari cerita filmnya? Sehingga tanpa berlama-lama dan menunggu waktu untuk mie goreng kalian keburu kering, mending kita langsung gasken aja. Berlatar di sebuah rumah atau kos-kosan, film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja Putri. Sambil asik menelpon sang ayah, Putri mendapati fenomena aneh saat melihat jejak kaki seseorang. Dan tepat di waktu yang bersamaan, seketika listrik mengalami padam. Dan di saat lampu kembali menyala, ia pun melihat sebuah kotak batu dan tiba-tiba sementara itu, kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita asal Meksiko bernama Amber. Ia baru saja tiba di negeri Paman Sam untuk mencari pekerjaan dengan status imigran gelap atau ilegal. Yang setibanya di sana, ia pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi penyewaan kamar kos dengan harga yang cukup murah. Setibanya di rumah tersebut, Amber langsung diantar menuju kamar yang akan ia sewa oleh si pemilik rumah bernama Red, di mana Red ini mengatakan selain Amber, ada satu wanita dan orang pertama yang mengisi kamar kos. Dia bernama Freya. Saat di dalam kamar, Red pun meminta uang deposit sebesar 1 bulan sewa, yang karena tak memiliki pilihan lain, Amber kemudian segera membayar uang deposit tersebut. 1 month's rent up front. A month? Di keesokan pagi, Amber yang hendak pergi kerja mendapati sebuah noda seperti bedak di gagang pintu kamarnya, serta lampu yang mati secara tiba-tiba, di mana Amber kemudian bertemu dengan Freya dan mengajaknya untuk berkenalan. Freya? Sorry, I'm Amber. Di sebuah pabrik tekstil, Amber yang bekerja menjadi seorang penjahit langsung mendapatkan teguran dari sang manajer yang menganggap pekerjaan Amber terlalu lamban dan tidak terlalu bagus. Akan tetapi, Amber berusaha untuk tak memperdulikannya. Okay, I'm sorry, sir. Sam's no good either. Selesai bekerja, Amber pun mendatangi sebuah rumah salah satu saudaranya di Amerika. Ia bernama Beto, di mana Beto dan istrinya mengundang Amber untuk makan malam bersama. Selain untuk bertemu dengan Amber, tujuan Beto mengundang Amber untuk memberikan pekerjaan yang lebih baik kepadanya. Akan tetapi, Amber tak menceritakan kepada Beto jika dirinya adalah seorang imigran gelap. Carlos, dinner. Don't forget to bring your ID. They were pretty big on that. Don't we have something that we can give her? Oh, no. Staying by her side through her illness. Saat Amber kembali ke tempat kos, ia mendengar sebuah suara dari sebuah ruangan basement, di mana saat Amber memeriksanya, ia mendapati ruangan tersebut yang terkunci serta sebuah tanda mirip seperti bekas cakaran. Hingga tak lama, Red kemudian datang, sehingga Amber langsung memanfaatkan hal tersebut untuk meminta uang depositnya. Ia berencana untuk membuat tanda pengenal baru sebagai warga Texas demi mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh Beto. Lose something? Hey. Well, I need to talk to you about my deposit. Why? I already spent it. What? Refurbishments, tools, materials. It's done. Saat di dalam kamar, Amber mendengar sebuah suara tangisan. Awalnya sempat Amber mengira suara tangisan tersebut berasal dari Freya, sehingga Amber pun segera menghampiri kamar Freya. Akan tetapi, saat Amber memeriksanya, rupanya kamar Freya sudah kosong.
Saat tertidur, Ambar bermimpi sedang menemani sang ibu di rumah sakit, di mana ibunya meminta Ambar untuk tinggal bersamanya. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah kotak batu berada di pojok sana, dan tiba-tiba Nunca me dejaba salir de la casa hasta que me lo cepillaras. Quédate, por favor. saat di tempat kerja, Ambar nekat mendatangi sang manajer, di mana ia bermaksud untuk meminta uang bayaran kerjanya di awal. Akan tetapi, jelas sang manajer menolaknya, di mana kinerja Ambar dinilai tak terlalu baik dan ditambah, Ambar baru beberapa hari bekerja. I get paid for next week. You know how many girls would kill for this job? You just got here and you keep saying that. Okay. How about a thank you? Setelah selesai bekerja, salah satu rekan kerja Ambar bernama Kinsey mengatakan jika dirinya memiliki seorang relasi yang bisa membantu Ambar untuk membuat identitas palsu. Akan tetapi, karena harga yang ditawarkan Kinsey sangat mahal, Ambar pun akan memikirkan tawaran dari Kinsey tersebut. Singkat cerita, di suatu malam, Ambar pun menemui Kinsey di sebuah kafe pengkolan, di mana Ambar kemudian menceritakan kepada Kinsey perihal tawaran kerja dari Beto. Ambar juga menceritakan perihal ibunya yang sedang sakit saat ini, sehingga Kinsey pun berkata jika dirinya akan meminjamkan sebagian uang yang kurang untuk pembuatan KTP Ambar, di mana Ambar yang cukup senang kemudian memberikan seluruh uang miliknya kepada Kinsey untuk membuat KTP palsu. Oh my god. Kinsey, are you serious? Yes! Saat di jalan pulang, Ambar mendapati fenomena aneh, di mana seketika lampu-lampu jalan yang mati secara misterius, hingga tanpa Ambar sadari sesuatu sosok tengah memperhatikan Ambar. Tak hanya itu, setibanya di kosan, Ambar melihat sesosok pria yang sedang ada goran kepalanya di pintu ruang basement, yang karena merasa takut, Ambar kemudian berusaha untuk tak terlalu memperdulikannya. Saat terjaga, Ambar kemudian memutuskan untuk pergi ke dapur, di mana ia bertemu dengan dua orang remaja penghuni baru kamar kos di sana. Dia bernama Maria dan Petra. Hingga akhirnya mereka bertiga berkenalan dan terlibat obrolan santai. I'm Ambar. Maria, Petra. At least the rent's cheap. it's cheap because it's shit. What do you do for work? Namun tak lama, Red pun datang yang membuat Maria dan Petra seketika pergi ke kamar mereka. Di saat itu pula, Ambar bertanya tentang sosok pria yang ia lihat sebelumnya. Kemudian Red pun mengatakan jika sosok tersebut adalah kakak kandung Red yang bernama Becker. Setelah itu, Ambar pun mendapati sebuah ruangan dengan pintu yang terbuka, di mana ia yang kepo kemudian berusaha untuk memeriksa ruangan tersebut. Di sana, Ambar mendapati banyak buku ritual pemujaan. Ambar juga mendapati beberapa foto kedua orang tua Red yang bernama Arthur dan Mary. Tak hanya itu, Ambar juga mendapati sebuah alat pemutar suara yang saat itu Ambar dengar suara tersebut rupanya sedang melakukan ritual penumbalan. Di keesokan hari, Ambar pun tak mendapatkan jawaban telepon dari Kinsey, di mana saat ia bertanya kepada sang manajer, rupanya Kinsey sebelumnya telah mengundurkan diri bekerja di sana. Akan tetapi saat Ambar bertanya alamat rumah Kinsey, rupanya sang manajer yang merasa kesal kepada Ambar kemudian langsung memecat Ambar saat itu juga. Udah mah kena tipu mentah-mentah, malah dipecat juga. It's quit this morning. All I get is a text. We're fired. No, hey, wait. Singkat cerita, malam pun poek lagi. Saat sedang di kamar mandi, Ambar samar-samar mendengar suara teriakan dari lubang saluran air. Hingga di waktu yang bersamaan, ia juga melihat seseorang wanita dari balik tirai bathtubnya. Tak berselang lama, Ambar pun bertemu dengan Red yang mengatakan akan mengembalikan uang deposit Ambar besok pagi, di mana hal tersebut cukup membuat Ambar sedikit lebih baik.
Saat tengah tertidur, Amber terbangun setelah mendapati mimpi yang cukup mengagetkan dirinya. Di saat yang bersamaan, ia pun mendapati pintu kamarnya yang sudah terbuka dengan sendirinya. Kali ini, Amber merasakan fenomena ganjil yang sangat nyata, di mana seolah ia sedang melihat orang tua Red yang akan menumbalkan seorang wanita. Tak lama, Amber juga mendapati seorang wanita yang tengah menangis di depan ruang basement. Yang di situ, ia berkata memohon untuk diampuni oleh Mary. Dan tiba-tiba, karena tak ingin mengalami hal yang sama, Amber pun segera gas untuk cabut dari sana. Ia pun menghubungi Beto untuk meminta bantuan. Akan tetapi, sayangnya saat itu Beto sedang berada di luar kota. Sehingga, Beto pun menyarankan Amber untuk meminta bantuan kepada polsek terdekat. Yang karena kepepet, Amber pun akhirnya mengaku jika dirinya adalah seorang imigran gelap. Sehingga, tak mungkin bagi dirinya untuk melapor kepada polisi. Beto, ¿me puedes venir a recoger esto en Recorte Avenue 1521? Que después de que mi mamá murió me vine para acá. Ir a verte tan pronto como pueda, solo. Tak ada pilihan lain, Amber memilih nekat pulang ke Meksiko. Berbekal uang yang seadanya, ia pun menaiki sebuah kereta umum, di mana saat di dalam sana, Amber mendapati fenomena aneh kembali saat kereta mendadak menjadi sepi setelah melewati terowongan yang sangat gelap. Tak hanya itu, saat melihat arwah sang ibu di sana yang sebenarnya memang sudah meninggal dunia, dan di saat yang bersamaan, seketika terdapat kotak batu aneh di dalam kereta. Akan tetapi, rupanya itu hanyalah mimpi Amber saja. Saat Amber berada di sebuah kafe, ia pun bertemu dengan Red yang ia telepon sebelumnya, di mana Amber bermaksud untuk meminta uang deposit sewa kamarnya dikembalikan. Tapi karena Red berkata ia buru-buru ke sana, ia pun meninggalkan uangnya di rumah. Sehingga karena butuh uang tersebut, Amber mau tak mau kembali ke rumah Red. Setibanya di sana, Red pun mengatakan jika ia menaruh uang deposit tersebut di kamar bekas Amber. Akan tetapi, rupanya hal tersebut adalah jebakan, di mana Red sebenarnya menyadari jika rumah ini memang aneh dan menyeramkan. Saat itu, Red berkata jika ayahnya yang bernama Arthur telah membunuh sang ibu yang bernama Mary. Awalnya, si Red ini memang berharap Amber tak menelpon dirinya agar Amber bisa selamat dari kosan ini. Tapi karena Amber sekarang udah kembali, kejadiannya jadi berbeda. Hingga tak lama, Becker pun datang dan memaksa Amber untuk meminum sebotol Hammer. Di mana setelah itu, Red pun mengambil ponsel Amber, kemudian pergi menyusul Becker meninggalkan Amber di dalam kamarnya. Shut the fuck up. In your mouth. Tak lama, Amber kemudian kedatangan Maria dan Petra. Mereka bercerita jika Becker melakukan hal yang sama kepada mereka berdua. Yang karena Becker jauh lebih kuat, mereka pun tak berani melakukan perlawanan. Ditambah Becker yang selalu menjaga di lantai bawah. Di mana mereka pun akhirnya saling bercerita tentang kotak batu yang selalu ada di dalam mimpi mereka. Saat terbangun, Amber melihat Maria dan Petra yang akan dibawa oleh Red dan Becker. Seketika, Amber pun langsung memberikan perlawanan kepada Becker. Namun dengan mudah, Becker pun berhasil mengalahkan Amber. Tak lama, mereka pun mendengar suara bel rumah, di mana saat Red membuka pintu, rupanya itu adalah Beto yang datang untuk mencari Amber. Saat itu, Beto pun mengetahui jika Red tengah berbohong, di mana ia melihat mantel yang ia berikan kepada Amber sebelumnya. Sehingga, di saat yang bersamaan, Amber pun berhasil memecahkan kaca yang membuat Beto langsung menerobos masuk ke dalam rumah. I'm sorry to bother you, but I'm looking for somebody. Her name is Amber Cruz. Like I said, I ain't seen her. Hombre, she ain't here.
¿Estás bien, mija? Jesus, Beck, look what you... Setelah Becker membawa Maria untuk dijadikan korban ritual sesatnya, Red pun kemudian menjelaskan semua yang terjadi kepada Amber. Ia mengatakan jika dulu sang ayah yang bernama Arthur telah melakukan ritual sesat dan memaksa sang ibu bernama Mary untuk membantunya. Namun, Mary yang sudah muak dengan ritual sesat Arthur kemudian berusaha melakukan perlawanan. Akan tetapi, Arthur malah membunuh Mary sehingga Becker yang mengetahui ibunya telah tewas kemudian membunuh Arthur yang kemudian menumbuhkannya. Hingga setelah Becker menumbalkan Arthur, Becker seolah mendapatkan sensasi luar biasa. Ia seolah ketagihan untuk membunuh kembali. Saat Amber berusaha untuk membujuk Red untuk melepaskan dirinya, karena Amber tahu jika Red tidak sama dengan Becker. Akan tetapi, saat Red akan melepaskan Amber, Becker pun datang dan segera membawa Amber ke ruang basement. Di mana saat akan dibawa ke ruang basement, Amber melihat banyak arwah perempuan yang tengah memperhatikannya. Dan sebanyak itu jugalah korban-korban ritual sesat Becker yang berjatuhan. Setelah tiba di ruang basement, Becker pun mengikat Amber di sebuah meja dan membuka kotak batu misterius. Kemudian Becker pergi meninggalkan Amber yang tak lama seketika terdengar suara menyeramkan dari dalam kotak tersebut. Akan tetapi saat itu juga tiba-tiba saja Beto datang dan berusaha menyelamatkan Amber. Sehingga Beto pun mengajak Amber pergi dari tempat tersebut. Amber, Beto, Amber, espérate. Akan tetapi rupanya itu hanyalah ilusi saja, di mana Amber yang masih pingsan kemudian mendapati dirinya yang sedang bersama sang ibu di rumah sakit, di mana sang ibu yang terlihat pulih sedia kala kemudian meminta Amber untuk tinggal bersamanya. Akan tetapi rupanya Amber yang mengetahui jika itu hanyalah ilusi saja. Seketika Amber pun berusaha melawan sosok yang menyerupai ibunya tersebut. Puedes quedarte un poco más. No me puedo quedar aquí. Quédate un poco más. No, no puedo hacer esto otra vez. Di kehidupan nyata, rupanya si makhluk Brekele ini yang senang memakan mastaka manusia ini tak jadi membunuh Amber saat Amber di dalam ilusinya berhasil mengalahkan sosok sang ibu. Setelah berhasil keluar dari dalam ruangan basement, Amber bisa saja memilih untuk pergi dari sana. Akan tetapi, Amber rupanya memutuskan untuk memilih menyelamatkan Petra dan berniat membuat perhitungan dengan Red dan Becker. Seketika, Red pun menjadi sasaran pertama Amber. Setelah Red, Amber kemudian menyerang Becker. Akan tetapi, karena Becker yang jauh lebih kuat, ia pun berhasil menjatuhkan dan mematahkan satu kaki Amber, di mana Petra yang berhasil melepaskan diri kemudian segera ditangkap Becker dan tewas seketika. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, Amber berhasil menumbangkan Becker dengan cara merobek leher Becker dari patahan senjata yang ia gunakan sebelumnya. Di mana setelah menumbangkan Becker, Amber yang akan pergi dari rumah tersebut melihat Red yang masih hidup, sehingga ia pun terpikirkan sebuah ide yang cukup mengkejamkan, di mana dirinya akan menumbangkan mastaka Red kepada si makhluk Brekele itu. Kemudian Amber pun memutuskan untuk pergi dari sana, dan tak lama setelah melihat arwah Red, seketika Amber merasakan sensasi luar biasa setelah menumbangkan Red sebelumnya. Di saat yang bersamaan, luka dan kaki Amber yang pincang sembuh seketika. Yang alih-alih mengakhiri mimpi buruk tersebut, Amber merasa menjadi orang terpilih untuk melanjutkan tugas Becker mencari tumbal selanjutnya. Sehingga Amber pun memutuskan untuk menjadi seorang dai cilik. Loh,
tamat ending yang membagongkan.